Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Malam Makin Mencekam. Sudah seminggu ini Raka hanya bekerja 2 hari. Cuaca tak menentu, proyek bangunan tempat ia membantu pun belum ada kepastian kelanjutan. Ayahnya hanya bisa menghela napas ketika tahu anaknya pulang tanpa membawa apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting pulang sehat, katanya sambil menyiapkan air panas untuk mandi. Rumah mereka kecil dan berdinding triplek tua, dengan atap yang sering bocor saat hujan deras. Di tengah kesederhanaan itu, hanya satu hal yang membuat Raka tetap bertahan, kehadiran ayahnya. Pagi itu mereka sarapan singkong rebus. Raka duduk bersila di depan ayahnya. "Pak, besok aku mau ke proyek barat," kata Iwan. "Butuh orang 2, ujarnya sambil mengunyah pelan. Ayahnya mengangguk lemah. "Iya, kalau bisa kerja, kerja aja Nang. Jangan terlalu dipilih-pilih." Raka menunduk. Dalam hatinya ia juga bingung bagaimana caranya bertahan kalau terus begini. Belum ada tawaran kerja tetap, makan pun tergantung pada apa yang bisa dibeli. Hari itu, siangnya saat Raka sedang mencuci pakaian di belakang rumah, ayahnya terdengar batuk berat dari dalam. Tak biasanya. Raka berlari masuk. Ayahnya duduk sambil memegangi dadanya. Wajahnya pucat. "Pak, kenapa?" Raka menaruh ember lalu mendekat. Panik. "Dadaku sakit, Nang. Kayak ditindih batu besar." Raka membopong ayahnya ke kasur. Peluh dingin menetes dari pelipis pria tua itu. Raka langsung mengunci pintu dan berlari ke depan, menyetop ojek untuk membawa ayahnya ke puskesmas. Motor berjalan pelan karena jalanan berbatu, sementara Raka terus menahan ayahnya di jok belakang, takut jika ayahnya pingsan sebelum sampai. Di puskesmas mereka harus menunggu. Raka mondar-mandir, tak betah duduk. Ayahnya hanya terbaring lemah di bangku tunggu. Setiap 5 menit ia batuk dan mengeluh dadanya makin sesak. Setelah hampir setengah jam mereka dipanggil masuk. Dokter memeriksa dengan teliti. Wajahnya tampak cemas. "Pak Darto harus dirujuk ke rumah sakit. Ini bukan batuk biasa. Ada indikasi gangguan jantung. Kami tidak punya alat lengkap di sini," katanya sambil menulis surat rujukan. Raka menerima kertas itu dengan tangan bergetar. "Rumah sakit mana, Dok?" "Yang terdekat dan cukup baik, Rumah Sakit Sari Medika. Bawa segera, jangan ditunda." Di perjalanan pulang untuk mengambil KTP dan surat lainnya, Raka duduk di angkot bersama ayahnya. Angin masuk dari jendela belakang, membawa bau sawah yang basah. Raka menunduk. Pikirannya berantakan. Ia takut kehilangan ayahnya, tapi lebih takut lagi soal biaya. Rumah sakit bukan tempat murah. Ia sendiri tidak punya simpanan. Gaji terakhir hanya cukup untuk beli beras dan sabun. Tiba-tiba ayahnya bersuara, lirih. Di lemari laci bawah ada amplop. Buat jaga-jaga, Raka menoleh cepat. "Amplop apa, Pak?" "Tabungan Bapak. Bukan banyak, tapi bisa buat bayar duluan." Raka mengangguk pelan meski dadanya sedikit sesak. Selama ini ia pikir mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Ia jadi bertanya-tanya, sejak kapan ayahnya menyimpan uang itu? Kenapa tidak pernah bilang? Rasa lega dan kecewa bercampur dalam pikirannya. Ia tak bertanya lebih jauh karena tak ingin memancing debat. Tapi diam-diam, ia mulai menghitung dalam kepala. Kalau uang itu cukup banyak, mungkin ia bisa ambil sedikit untuk beli sepatu kerja baru atau motor bekas. Sesampainya di rumah, Raka langsung masuk kamar ayah dan membuka laci bawah lemari. Di sana tergeletak sebuah amplop coklat. Saat dibuka, isinya uang pecahan 50 dan 100 ribu yang tebal. Raka menghitung cepat, sekitar 15 juta. Matanya membulat. Ia tidak menyangka sebanyak itu. Ia membawa uang itu ke kamar depan, menunjukkan pada ayahnya. "Ini, Pak. Aku ambil semua ya, buat jaga-jaga." Ayahnya mengangguk. "Kamu simpan, tapi jangan dihambur-hamburkan. Bapak masih bisa sembuh." Raka mengangguk cepat. Tapi dalam hati, ia merasa seperti diberi izin untuk mengelola semuanya sendiri. Sore itu mereka berangkat ke rumah sakit menggunakan ojek langganan. Di rumah sakit, proses administrasi berjalan lancar berkat surat rujukan. Tapi Raka sudah diminta menyiapkan biaya untuk rawat inap dan obat-obatan yang tidak ditanggung BPJS. Hari pertama, Raka menjaga ayahnya di ruang inap. Ayahnya sering tertidur dan terbangun dalam kondisi lemas. Dokter mengatakan perawatan akan butuh waktu. Raka mengangguk, walau pikirannya terus melayang ke dalam amplop yang kini ia sembunyikan di bawah kasur. Keesokan harinya, perawat datang membawa daftar obat yang harus ditebus. "Obatnya ini ya, Mas."
Kalau bisa segera. Raka mengangguk. Ia melihat daftar harga di bawahnya, 200.000. Tapi ia tahu, jika ia bilang harga 300.000 pada ayahnya, tak akan ada yang tahu. Dan benar, ayahnya langsung mengeluarkan uang tanpa bertanya lebih jauh. Raka menyimpan sisanya di dompet, merasa sedikit bersalah, tapi tak cukup kuat untuk menolaknya. Malamnya, ketika ia duduk di teras kecil rumah sakit, Raka memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Ia mencoba membenarkan perbuatannya sendiri. Hanya sedikit, pikirnya. Nanti juga aku ganti kalau sudah kerja. Hari demi hari, Raka mulai terbiasa. Setiap ada kebutuhan rumah sakit, ia sengaja menaikkan harga. Sedikit demi sedikit, uang di dompetnya bertambah. Ia membeli sandal baru, rokok, dan bahkan makan di kantin dengan lebih bebas. Tapi setiap malam, rasa bersalah menempel di punggungnya seperti bayangan yang tidak pernah hilang. Pada hari kelima, kondisi ayahnya tiba-tiba memburuk. Detak jantungnya tidak stabil dan tubuhnya mulai sulit digerakkan. Dokter memutuskan memindahkannya ke ruang ICU. Raka menunggu di luar dengan dada sesak. Ia berjalan mondar-mandir, menggenggam ponsel tapi tidak tahu harus menghubungi siapa. Setelah hampir 2 jam, seorang dokter keluar dari ruang ICU dengan wajah lesu. Raka segera mendekat. Mas Raka, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ayah Anda tidak bisa diselamatkan. Dunia seperti berhenti sejenak. Raka terduduk di lantai memandangi ubin putih dengan tatapan kosong. Ia tidak menangis saat itu, tapi dadanya seperti digerogoti sesuatu dari dalam. Ia hanya bisa diam, lalu mengangguk pelan. Pemakaman berlangsung keesokan harinya. Beberapa tetangga datang, beberapa hanya menatap dari kejauhan. Setelah semua selesai, Raka duduk sendiri di teras. Ia masih memegang amplop sisa tabungan ayahnya. Masih ada sekitar 10 juta, tapi tidak ada lagi tempat untuk pulang. Rumah itu kini kosong, sunyi. Angin sore menyusup dari celah dinding kayu. Raka menarik napas panjang, menatap langit yang mulai memerah. Udara di sekelilingnya masih membawa bau tanah kuburan yang belum kering. Suasana rumah itu sunyi. Tidak ada suara dari dapur, tidak ada suara batuk ayahnya, tidak ada yang bertanya sudah makan atau belum. Hanya dirinya dan pikiran yang terus berjalan tanpa arah. Ia menunduk menatap kedua telapak tangannya. Masih ada sisa bau obat dari plastik yang ia pegang tadi pagi. Obat yang tidak sempat diminum ayahnya. Raka menaruh plastik itu di meja kecil sebelah kasur lalu duduk. Lemari masih terbuka sejak tadi siang. Amplop coklat tergeletak seperti menunggu untuk dihitung ulang. Raka menariknya pelan, membuka isinya dan menghitung ulang. Uangnya masih ada 10 juta lebih sedikit. Kemarin terakhir aku pakai 500.000, gumamnya pelan. Ia menyimpan lembaran-lembaran itu kembali dan duduk di lantai, bersandar ke kaki ranjang. Di luar matahari mulai turun, tapi ia tidak berniat menyalakan lampu. Raka hanya diam dalam kegelapan yang pelan-pelan merayap masuk ke sudut rumah. Ia menyenderkan kepala ke papan ranjang dan menatap plafon. Rumah itu terasa lebih dingin daripada biasanya. Suara tikus dari atap tidak terdengar. Anjing tetangga pun tidak menggonggong. Ia seperti berada di tempat yang berhenti berjalan, lalu terdengar suara dari luar. Bukan suara manusia, hanya suara daun jatuh menimpa atap seng. Tapi suara sekecil itu membuat jantung Raka berdenyut lebih cepat. Ia bangkit, berjalan ke dapur, menyalakan lampu satu-satunya, lalu duduk kembali. Tak lama kemudian, pintu depan diketuk. Pelan, 2 kali. Raka diam menunggu ketukan ketiga, tapi tidak datang. Ia buka pintu perlahan, melihat keluar hanya ada jalan tanah dan pepohonan. Tidak ada siapa-siapa. Ia menutup pintu dan menguncinya. Besok mulai cari kerja lagi, katanya lirih. Tapi kalimat itu tak membuatnya lebih tenang. Keesokan paginya, tetangga mulai berdatangan. Beberapa membawakan makanan, beberapa hanya duduk dan berbicara pelan. Raka menjawab seadanya. Ia tidak banyak bicara. Setelah tahlilan singkat selesai, satu persatu orang pamit. Rumah kembali sepi. Raka mencuci gelas dan piring, lalu menyapu lantai, mencoba mengisi waktu agar tidak diam terlalu lama. Saat membersihkan kamar ayahnya, ia menemukan sisa pakaian yang belum sempat dicuci, sandal tua di pojok ruangan, dan sisir yang masih tersangkut rambut uban. Ia memasukkannya ke dalam kantong plastik tanpa banyak berpikir. Sorenya, ia kembali duduk di ruang depan. Televisi kecil tidak ia nyalakan.
suara radio tetangga terdengar samar. Di meja kecil ada sisa roti kering dan segelas air putih. Raka duduk memandangi uang yang tersisa. Ia memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup tanpa ayahnya. Pekerjaan, bangunan belum tentu ada setiap hari. Harga kebutuhan juga naik. Tapi dengan uang 10 juta, ia masih bisa beli beras, bayar listrik, dan makan beberapa minggu ke depan. Ia membuka dompetnya, menghitung uang tunai yang ia simpan dari hasil kelebihan obat. Jumlahnya hampir 500.000. Raka menggeseknya dengan ibu jari, merasakan permukaan kertas itu. Cuma ini caranya kemarin. Kalau enggak, aku juga enggak bisa makan di rumah sakit, ujarnya pelan, seolah menjawab suara yang tak terdengar. Malam mulai turun. Raka masuk ke kamar, tapi sulit tidur. Ia merasa ada suara langkah pelan di luar kamar. Ia diam, memejamkan mata, lebih rapat, lalu memaksa tubuhnya berbaring menyamping membelakangi pintu. Tak ada angin, tapi jendela berderit pelan. Ia tak berani bangkit untuk memeriksa. Dalam tidurnya yang tak nyenyak, ia merasa ayahnya berdiri di depan pintu, hanya diam, menatap. Tapi ketika ia mencoba membuka mata, tidak ada apa-apa. Hanya gelap dan suara detak jam dinding. Ia meneguk air putih yang ia siapkan di samping tempat tidur, lalu kembali mencoba tidur. Tapi matanya masih terbuka sampai suara ayam pertama terdengar dari kejauhan. Pagi harinya ia mandi cepat dan pergi ke warung. Ia membeli kopi dan sebungkus rokok, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Penjual warung menatapnya. "Gimana Raka? Masih berat ya?" Raka hanya mengangguk. "Iya Bu, masih seperti mimpi." Warung itu sepi. Ibu pemiliknya duduk sambil menyuapi anak kecil yang rewel. Raka duduk di pojok, menyalakan rokok dan menyesap kopi perlahan. Ia berpikir, andai saja ia tak pernah mengambil sisa uang itu, mungkin rasa sedihnya akan terasa lebih tulus. Tapi sekarang, setiap kali ia memegang uang itu, ada rasa asing yang mengikutinya. Seolah ia sedang menyentuh sesuatu yang bukan miliknya sepenuhnya. Satu-satunya yang membuat ia tetap duduk tenang adalah pikiran bahwa tak ada lagi yang bisa melarang. Tidak ada yang menanyakan kemana uang itu ia pakai. Tidak ada yang akan marah kalau ia membeli barang yang tidak penting. Tapi kebebasan itu justru membuat pikirannya tak tenang. Saat kembali ke rumah, ia membuka lemari dan melihat pakaian ayahnya masih tergantung. Ia ingin melipat dan menyimpannya, tapi tangannya ragu. Ia malah duduk dan menatap lantai. Hari itu berlalu tanpa suara. Tidak ada yang datang lagi. Rumah mulai dingin di sore hari. Raka tidak menyalakan lampu. Ia hanya menyalakan lilin kecil karena listrik sempat mati. Dalam cahaya redup, bayangan tubuhnya terlihat di dinding. Ia duduk diam menatap lilin, lalu melihat kembali ke lemari. Matanya mengarah ke amplop yang masih tergeletak di sudut rak. Ia tidak ingin menyentuhnya malam itu, tapi ia tahu amplop itu akan terus memanggilnya, malam demi malam, sampai isinya habis atau rasa bersalahnya hilang. Raka menutup lemari perlahan dan berbaring di kasur. Angin malam masuk dari celah-celah dinding. Selimut tipis ia tarik sampai ke dada, tapi udara dingin tetap menusuk. Rumah itu makin terasa asing tanpa suara. Biasanya, ayahnya sudah batuk-batuk atau sekadar memanggil minta dibuatkan teh hangat. Kini, yang terdengar hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Raka membalikkan badan, menatap dinding yang gelap. Lilin di meja kecil telah padam. Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya tetap berputar. Besok, ia harus mulai mencari pekerjaan lagi. Uang tinggal sedikit. Tapi malam itu, tidak ada rencana yang bisa mengalahkan rasa sepi. Pagi harinya, ia bangun lebih siang dari biasanya. Tubuhnya pegal karena tidur dalam posisi tak nyaman. Ia membuka amplop dan menghitung ulang. Masih ada sekitar 7 juta. Beberapa hari terakhir, ia membeli makanan siap saji, rokok, bahkan sandal baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Semua itu untuk mengisi kekosongan. Tapi ia tahu, uang itu tidak akan bertahan lama. Raka menyeduh kopi dan duduk di depan rumah. Jalanan lengang, hanya ada anak-anak kecil yang bersepeda lalu lalang. Ia menatap mereka lama, lalu memalingkan pandangan ke langit. Ada awan gelap di sisi timur. Menjelang siang, Yoga datang naik motor. Ia parkir di depan pagar dan melambaikan tangan. Raka bangkit membalas setengah hati. "Masih ada uang?" tanya Yoga sambil duduk di bangku kayu dekat pintu. "Masih, tapi udah nggak banyak. Mungkin tinggal buat seminggu," jawab Raka tanpa menatapnya. Yoga menyalakan rokok. "Aku ada tawaran. Saudara aku punya rumah kosong di Ciamis. Tapi udah lama nggak ditempati.
Dia butuh orang buat jaga, bersihin, sekalian tinggal di sana. Kamu mau nggak? Raka mengangkat alis. Bayarannya gimana? Ya, dapat makan dan uang bulanan. Lumayan daripada nganggur di sini. Raka terdiam sebentar, lalu mengangguk. Kapan berangkat? Besok pagi aja. Nggak perlu banyak bawa barang. Di sana udah ada perabot. Besoknya mereka berangkat setelah subuh. Perjalanan butuh waktu 2 jam naik motor. Jalan menuju rumah itu sempit dan naik turun. Rumahnya besar, cat luarnya sudah memudar, dan jendelanya tertutup rapat. Halamannya luas tapi ditumbuhi rumput liar. Pagar besi berkarat dan bagian depan rumah diteduhi pohon mangga besar yang menjuntai ke arah genting. Milik siapa ini? Tanya Raka sambil menatap rumah itu dari luar. Om aku. Dia tinggal di luar negeri sekarang. Rumah ini udah kosong hampir 5 tahun. Tapi listrik masih nyala, air juga masih ngalir, jawab Yoga sambil membuka kunci gembok pagar. Mereka masuk. Raka mencium bau debu dan kayu tua. Lantainya berkeramik tapi penuh debu tipis. Furniturnya masih lengkap, sofa, lemari, meja makan. Beberapa lukisan tua tergantung di dinding. Lampu ruang tengah menyala redup. Yoga mengajak Raka naik ke lantai 2, menunjukkan kamar yang bisa ia pakai. Kamu bisa tidur di sini. Kamarnya paling bersih. Yang itu jangan dibuka, kata Yoga sambil menunjuk satu kamar dengan pintu kayu tua yang terkunci. Kenapa? Tanya Raka. Omku yang bilang. Pokoknya jangan, jawab Yoga sambil tersenyum tipis. Raka tidak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk. Mereka turun, lalu membersihkan bagian bawah rumah. Yoga membantu menyapu dan membersihkan dapur. Siang itu mereka makan dari bekal yang dibawa Yoga. Raka duduk di ruang tengah sambil memandangi tangga yang menuju ke atas. Tangga itu terbuat dari kayu dan tiap injakan berbunyi ketika dipijak. Sore aku balik. Iya, ujar Yoga sambil mengenakan sepatu. Malam ini kamu tidur di sini. Nggak usah takut. Aku juga sering nginep dulu waktu kecil. Tidur di mana? Dapur. Ada ruangan kecil. Tapi sekarang kamu aja yang jaga. Aku balik lagi 2 hari lagi. Setelah Yoga pergi, rumah terasa sunyi lagi. Raka berjalan ke dapur, melihat ruangan yang dimaksud. Hanya ada kasur tipis dan kipas angin kecil. Ia memutuskan tidur di kamar atas yang ditunjuk Yoga tadi. Menjelang malam ia naik dan mulai merapikan tempat tidur. Hawa di kamar itu lembab tapi tidak terlalu kotor. Ia membuka jendela agar udara berganti. Di seberang lorong, kamar yang dilarang dibuka tampak biasa saja. Tapi Raka merasa pandangannya terus tertarik ke sana. Malam tiba cepat. Suara jangkrik terdengar dari halaman. Angin menggoyangkan daun pohon mangga, menimbulkan suara berisik yang tidak teratur. Raka mencoba menonton televisi lama di ruang tengah, tapi gambarnya buram. Ia lalu naik ke kamar dan bersiap tidur. Lampu ia matikan, hanya menyisakan lampu lorong yang remang. Menjelang tengah malam, suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kecil berlari di lantai atas padahal semua pintu tertutup. Raka membuka mata, mendengarkan. Suara itu berhenti lalu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ia duduk perlahan dan menajamkan pendengaran. Langkah kecil seperti anak kecil berlari ke sana kemari. Siapa itu? Bisiknya pelan. Ia berdiri dan membuka pintu kamar. Lorong gelap, hanya disinari sedikit cahaya dari lampu tangga. Tidak ada siapa-siapa. Ia menutup kembali pintu dan mencoba tidur. Tapi belum 5 menit suara tangis terdengar. Pelan, seperti perempuan dewasa. Tangisan itu berasal dari kamar yang pintunya terkunci. Raka merapatkan selimut, tubuhnya mulai berkeringat. Tangisan itu berhenti, lalu terdengar seperti napas berat menempel di dinding luar kamarnya. Ia bangkit dan berjalan perlahan ke pintu. Tidak membuka, hanya berdiri di belakangnya. Yoga, bisiknya. Tidak ada jawaban. Raka mencoba membujuk dirinya bahwa itu hanya suara tikus atau angin. Tapi dadanya terus berdebar. Ia turun ke dapur, ingin mencari Yoga, tapi ruangan kecil itu kosong. Kasurnya masih rapi, tidak ada bekas dipakai. Raka memeriksa semua ruangan bawah. Tidak ada siapa-siapa. Pintu depan ternyata terkunci dari luar. Dia ngunci aku? Raka menelan ludah. Ia mencoba membukanya, tapi gemboknya mengunci erat. Ia melihat sekeliling rumah. Gelap dan semua jendela terkunci rapat. Ia naik lagi ke atas, masuk ke kamar dan duduk di atas kasur. Matanya terus menatap pintu kamar yang dilarang dibuka. Tangisan sudah berhenti, tapi suara langkah kecil itu terdengar lagi. Kali ini dari arah tangga. Raka berdiri.
Ia ingin membuka pintu, tapi tak ada nyali. Ia hanya bisa berdiri sambil menggenggam gagang pintu, mencoba bernapas perlahan. Malam itu Raka tidak bisa tidur. Suara-suara aneh yang sebelumnya terdengar kini berganti jadi kesunyian yang justru membuatnya lebih waspada. Ia hanya berbaring, menahan napas, menunggu pagi. Tapi waktu terasa lambat dan setiap detik seakan menempel di kulit. Saat ayam tetangga berkokok dari kejauhan, Raka langsung bangkit dan membereskan barang seadanya. Ia turun ke dapur, memastikan pintu belakang bisa dibuka. Kali ini tidak terkunci. Ia langsung menuntaskan keputusannya. Pergi. Ia tidak peduli harus tidur di mana nanti. Rumah itu memberinya perasaan tidak wajar sejak malam pertama. Tangisan, langkah kaki, dan pintu yang terkunci dari luar. Semua itu membuat pikirannya tidak bisa jernih. Beberapa jam kemudian ia sudah duduk di warung kopi tempat biasa. Wajahnya kusut, mata sembab karena kurang tidur. Yoga datang 1 jam kemudian membawa nasi bungkus dan rokok. Ia meletakkan semuanya di atas meja tanpa berkata apa-apa. Aku nggak mau balik ke rumah itu, kata Raka tanpa menatap. Yoga tidak langsung menjawab. Ia membuka bungkus rokok, menyalakan 1 batang dan menarik napas dalam. Kenapa? Ngaco. Malam pertama udah ada suara-suara. Kamar yang kamu larang dibuka itu, ada suara dari dalam. Aku cari kamu nggak ada. Pintu juga dikunci dari luar. Yoga menunduk. Kuncinya aku bawa buat jaga-jaga. Jaga-jaga dari apa? Raka menatapnya sekarang. Dari aku atau dari sesuatu di dalam rumah itu? Yoga tak menjawab. Ia hanya menyodorkan nasi bungkus. Kalau kamu butuh kerjaan lain, aku ada. Tapi kamu harus siap kerja lapangan. Berat, panas, capek. Di mana? Proyek pembangunan jembatan baru. Di daerah bawah. Banyak yang kerja, ada tempat istirahat juga. Aku kenal mandornya. Raka mengangguk. Ya udah, kapan mulai? Besok, aku anterin. Keesokan harinya, mereka berangkat pagi-pagi. Lokasi proyek berada di daerah pinggir sungai besar. Jalanan tanah masih dibuka untuk akses alat berat. Ada lebih dari 20 orang pekerja, kebanyakan laki-laki berusia muda. Suasana sibuk dan penuh debu. Suara mesin tak berhenti sejak pukul 7 pagi. Yoga memperkenalkan Raka pada mandor, lalu menyerahkan baju proyek, helm, dan sepatu. Raka mulai bekerja hari itu juga. Tugasnya sederhana, mengawasi alur kerja di ujung jembatan. Ia mencatat berapa banyak bahan yang dipindahkan dan memastikan tidak ada yang menyalahi urutan pengerjaan. Hari pertama berjalan lancar. Ia kelelahan, tapi bisa tidur cukup nyenyak di barak kecil yang disediakan. Tidak ada suara aneh, tidak ada pintu terkunci dari luar. Hanya nyamuk dan suara sungai yang mengalir deras. Hari kedua, Raka mulai terbiasa. Ia berkeliling area membantu rekan yang memasang besi cor. Saat makan siang, ia duduk di pinggir jembatan membuka bekal sambil menatap sungai. Airnya keruh, arusnya deras. Seorang pekerja lain duduk di sebelahnya. Kalau siang begini, airnya tenang. Tapi katanya malam suka ada suara orang minta tolong. Raka hanya melirik. Serius? Cuma katanya, jawab temannya sambil tertawa kecil. Sore harinya, saat sebagian besar pekerja istirahat, Raka kembali ke ujung jembatan. Ia hendak mengambil catatan yang tertinggal. Saat berdiri di tepi, ia melihat sosok perempuan duduk membelakanginya, persis di pinggir jembatan. Rambutnya panjang terurai sampai ke pinggang. Pakaiannya merah terang. Ia diam, tidak bergerak. Raka terdiam, matanya tidak berkedip. "Mbak," panggilnya. Perempuan itu tidak menoleh. Raka mundur 2 langkah, lalu menoleh ke belakang dan memanggil temannya. "Sari, sini bentar." Sari datang tergesa-gesa. "Kenapa? Kamu lihat nggak ada orang di sana?" Raka menunjuk tempat perempuan. Tadi duduk, Sari memicingkan mata. "Mana?" "Yang duduk itu, yang merah bajunya." "Bajumu juga merah, Ra." Raka menoleh kembali. Tak ada siapa-siapa. Tempat itu kosong. "Sirius tadi ada," katanya agak keras. Sari mundur. "Nggak ada apa-apa. Kamu kecapean kali. Jangan banyak ngelamun." Raka diam. Ia berjalan ke titik tempat perempuan itu duduk. Tak ada bekas jejak. Tak ada kain merah tertinggal. Ia berdiri lama, lalu kembali ke tempat semula. Saat hendak berbalik, kakinya seperti terpeleset. Tapi saat ia menoleh ke bawah, ia merasakan ada sesuatu yang memegang mata kakinya. Bukan licin, tapi seperti dicengkeram.
Ia panik dan langsung berteriak, "Tolong!" Suaranya tenggelam dalam suara mesin beton. Ia mencoba mencabut kakinya, tapi tarikan itu semakin kuat. Tubuhnya mulai miring ke arah sungai. Ia memukul besi, cor terdekat dan terus berteriak. Sari yang tadi menemaninya menoleh lagi. "Raka?" Ia berlari ke arah Raka dan menarik jaketnya sekuat tenaga. Tarikan dari bawah masih terasa, tapi kekuatan Sari lebih besar. Mereka terjungkal bersama ke tanah. "Kamu? Kenapa?" Sari memeriksa kaki Raka. "Ada yang narik, barusan ada yang narik aku." "Kamu nggak nginjek apa-apa." Raka melihat ke bawah. Kakinya berlumpur, tapi tak ada bekas cengkraman. Ia mengatur napas, jantungnya masih berdegup keras. Malam itu Raka tidak tidur. Ia duduk di pojok barak memandangi dinding. Teman-teman lain tertidur pulas. Tapi ia terus teringat perempuan berjubah merah. Ia yakin tidak berhalusinasi. Paginya suasana proyek gaduh. Salah satu pekerja tidak kembali sejak malam. Setelah dicari, tubuhnya ditemukan di sungai, mengambang dan terbentur batu besar. Lehernya terlilit kabel proyek. Semua pekerja dikumpulkan. Mandor menjelaskan itu kecelakaan dan memerintahkan semua orang lebih berhati-hati. Raka hanya diam. Ia menunduk menatap sepatu kerjanya yang kotor. Di dalam dadanya ada rasa bersalah yang tidak ia mengerti. Ia tidak mengenal korban secara dekat, tapi merasa bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan apa yang ia lihat kemarin. Ia duduk di pinggir barak setelah apel selesai. Sari duduk di sebelahnya. "Kamu masih kepikiran?" "Ya, kalau kamu mau ganti kerjaan, bilang aja." "Bukan soal kerjaannya. Tempat ini kayak bukan tempat biasa." Sari menarik napas. "Kamu bukan orang pertama yang bilang gitu." Raka menoleh cepat. "Maksud kamu?" "Aku juga pernah lihat, tapi enggak bilang ke siapa-siapa." Mereka diam lama setelah itu. Raka masih memandangi jembatan yang belum selesai, sedangkan Sari menatap tanah seolah ada sesuatu yang ingin diucapkan tapi ditahan. Udara terasa berat meski tidak ada yang bergerak di sekitar mereka. Mesin proyek terus bekerja, tapi suara itu terdengar seperti latar yang jauh. Raka merasa kepalanya penuh dan tubuhnya mulai lelah, bukan karena kerja, tapi karena ketegangan yang tak pernah reda sejak ia melihat perempuan berbaju merah itu. Ia tahu tidak bisa lama di sana. Beberapa hari kemudian Raka memutuskan keluar dari proyek. Yoga datang menjemput dengan motor dan membawanya kembali ke kota. Di warung kopi, mereka duduk berdua sambil menatap jalan yang basah karena gerimis. "Aku udah nggak bisa lanjut gak?" kata Raka pelan. Yoga mengangguk. "Aku ngerti, kamu capek. Bukan cuma capek, aku merasa kayak tiap hari ada yang ngintai." Yoga menarik napas. "Aku ngerti, kamu tenang dulu, tapi kebetulan aku ada tawaran dari temanku. Namanya Bayu. Dia punya relasi kerja di Kalimantan. Katanya sih butuh orang cepat." "Kalimantan?" Raka mengerutkan dahi. "Iya, bayarnya lebih bagus dari proyek jembatan. Tiket ditanggung, makan dan tempat tinggal disiapkan. Kamu tertarik?" Raka berpikir sebentar. "Kerjanya apa?" "Kata Bayu sih di bagian distribusi bahan, tapi aku nggak begitu tanya detailnya." Malam itu Bayu datang ke warung kopi. Tubuhnya tinggi besar, pakai jam tangan mewah dan sepatu yang bersih. Senyumnya ramah, tapi Raka merasa seperti sedang diwawancarai tanpa disadari. Setelah ngobrol beberapa menit, Bayu langsung menawarkan keberangkatan 2 hari lagi. "Aku ada orang di Kalimantan, namanya Pak Hermawan. Nanti kamu ikut dia dulu. Dia yang atur semua," kata Bayu sambil menyerahkan tiket bus. 2 hari kemudian Raka tiba di Kalimantan dengan perut kosong dan kepala berat. Ia dijemput seorang pria bernama Andra yang langsung membawanya ke sebuah rumah makan besar di pinggir jalan lintas. Pelangnya besar bertuliskan Warung Sunda Butati, Cabang Hermawan. Di depan warung, 2 ekor kambing terikat di tiang Raka dibawa ke dalam. Suasana ramai, pengunjung datang dan pergi. Di dalam ia disambut Pak Hermawan, pria berumur 50-an dengan perut buncit dan rambut sisir rapih. Suaranya tenang tapi tegas. "Kamu dari Jawa ya?" "Iya Pak." "Raka, kerjamu di sini bantu jaga dan cuci peralatan. Nanti kalau udah biasa kamu bisa ikut bantu dapur. Gaji mingguan." "Siap Pak. Nanti malam kamu tidur di rumah. Belakang, ada kasur, kipas dan kamar mandi. Jangan takut kalau dengar suara apa-apa." Raka mengangguk, tapi kalimat terakhir Pak Hermawan membuat tengkuknya dingin. Ia mencoba mengabaikan. Malam tiba.
Setelah warung tutup, semua karyawan pulang, kecuali satu orang yang membersihkan dapur. Raka pamit ke kamar dan membawa tasnya ke rumah belakang. Bangunan itu terbuat dari kayu, sedikit miring, dengan 3 kamar. Ia memilih kamar di tengah karena paling terang. Saat membuka pintu, ia langsung berhenti. Di atas ranjang ada seekor ular besar melingkar diam. Tubuhnya hitam kehijauan, mata merah kecil, dan lidah menjulur sesekali. Raka hampir berteriak, tapi teringat ucapan Pak Hermawan. Kalimat itu kembali dalam kepalanya. Jangan takut kalau dengar suara apa-apa. Ia mundur pelan, menutup pintu, lalu berdiri mematung di lorong sempit. Jantungnya berdetak cepat. Ia berpikir untuk keluar dan kabur, tapi kunci pintu utama sudah dikunci dari dalam. Raka mendekat lagi, membuka pintu pelan. Ular itu masih di sana, tapi kali ini bergerak. Dengan lambat, ular itu merayap turun dari ranjang. Kepala besarnya mengarah ke pintu. Tubuhnya bergeser melintasi ubin, lalu mendekat ke kaki Raka. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Ular itu berjalan pelan, lidahnya menyentuh kulit kaki Raka, lalu terus merayap melewati kakinya, menyentuh betis dan melintas hingga keluar kamar. Setelah ular itu hilang di lorong, Raka langsung duduk di lantai, gemetar. Napasnya berat. Ia tidak tahu harus tidur di mana malam itu, tapi ia juga tidak punya pilihan. Ia masuk ke kamar, memeriksa ranjang dan menutup pintu. Tak ada yang tersisa selain jejak lendir di lantai. Malam itu ia tidak tidur. Ia hanya duduk bersandar di dinding, menatap pintu yang terkunci. Dari luar ia bisa mendengar suara langkah pelan, seperti sesuatu merayap di bawah rumah. Ia tidak berani mendekat ke jendela. Setiap suara kecil membuatnya waspada. Pagi datang lambat. Saat ia keluar dari kamar, udara dingin masih menyelimuti halaman belakang. Ular itu tidak terlihat. Ia masuk ke dapur, membantu membersihkan piring dan mengelap meja. Tak ada yang bertanya bagaimana tidurnya. Siangnya, Pak Hermawan memanggilnya ke ruang belakang. Kalau kamu lihat ular atau binatang apapun, jangan diusir. Biarkan saja lewat. Raka mengangguk, tapi ingin bertanya kenapa. Ia menahan diri. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Raka bekerja seperti yang diperintahkan. Tapi malam tetap menjadi waktu yang paling menegangkan. Ia mendengar suara aneh dari atap, dari dapur, bahkan dari bawah lantai. Kadang terdengar bisikan, kadang langkah kaki, tapi ia selalu diam. Seminggu berlalu, Raka mulai terbiasa tapi tidak tenang. Suara-suara malam yang awalnya membuatnya terkejut, kini hanya ia diamkan. Tapi bukan berarti ia bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, pikirannya tak bisa berhenti memutar ulang peristiwa malam pertama. Tubuh ular melintas di kakinya, dingin, berat, dan pelan. Ia juga mulai mengingat ulang kata-kata Pak Hermawan soal larangan mengusir binatang. Ada sesuatu yang belum ia pahami, dan itu membuatnya resah. Hari itu warung tidak terlalu ramai. Menjelang sore, Pak Hermawan memanggil Raka dari dapur dan menyuruhnya menutup warung lebih awal. Besok buka siang saja, katanya. Malam ini saya ada perlu. Perlu apa, Pak? Tanya Raka pelan, sambil menyapu lantai dekat meja. Nggak usah tahu, kamu istirahat aja nanti. Jangan keluar rumah, apalagi ke belakang, jawab Pak Hermawan. Nada suaranya agak berbeda, lebih datar dan singkat. Raka hanya mengangguk. Ia tahu, tak akan mendapat jawaban lebih dari itu. Menjelang malam, Raka masuk ke kamar belakang yang biasa ia pakai. Namun suara gaduh dari halaman membuatnya tidak bisa berbaring lama. Ia menempelkan telinga ke dinding, lalu membuka sedikit jendela. Dari celahnya, ia melihat Pak Hermawan berdiri di bawah pohon besar, membawa senter. Di sebelahnya, 2 ekor kambing berdiri diam, seolah tahu nasib mereka. Tidak jauh dari situ, ada seorang laki-laki tua mengenakan sarung dan baju putih kusam. Lelaki itu tidak bicara, hanya berdiri menatap tanah. Raka makin penasaran. Ia keluar pelan-pelan, memutar dari samping rumah agar tidak ketahuan. Ia berjongkok di belakang tumpukan kayu. Dari situ ia bisa melihat jelas. Kambing pertama disembelih. Darahnya ditampung dalam ember besi. Lelaki tua itu berlutut dan mencelupkan tangannya ke dalam ember, lalu menorehkan darah ke batang pohon. Tidak ada doa, tidak ada bacaan keras, hanya gerakan cepat dan teratur. Kambing kedua menyusul, disembelih tanpa suara. Setelah selesai, Pak Hermawan dan lelaki itu menggali lubang kecil di bawah pohon dan mengubur darah serta bagian tubuh kambing yang tersisa. Embernya dicuci cepat dengan air dari selang, lalu disandarkan ke dinding belakang.
Semua dilakukan tanpa banyak bicara. Lelaki tua itu lalu pergi menenteng kantong kain. Raka kembali ke kamarnya dengan napas berat. Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Jantungnya berdetak kencang. Tidak perlu penjelasan apapun. Ia tahu apa yang baru saja dilihat bukan sembarang penyembelihan. Ini bukan untuk jualan sate. Ini untuk sesuatu yang lebih gelap. Pagi harinya, Raka bertemu dua temannya yang juga kerja di dapur warung, Sunan dan Dwi. Mereka sudah lama mengenal Pak Hermawan, tapi jarang bicara soal urusan pribadi. Raka menceritakan apa yang dilihat semalam. Sunan menunduk. Kamu harusnya nggak lihat itu. Kenapa? Raka bertanya, suara gemetar. Karena kalau udah lihat, biasanya kamu dihitung. Dihitung apa? Target, tumbal. Dwi menimpali. Banyak yang kerja di sini cuma sebentar. Ada yang pindah, ada yang tiba-tiba nggak balik. Nggak semua yang kerja di sini itu keluar hidup-hidup. Ucapan itu membuat Raka diam lama. Ia memandangi lantai, lalu menatap mereka berdua. Kenapa kalian masih di sini? Kami juga nunggu waktu, jawab Sunan pelan. Nggak semua orang bisa keluar semudah itu. Ada yang pergi, tapi balik dalam kondisi nggak utuh. Ucapan itu menghantam pikiran Raka lebih keras dari yang ia duga. Malam itu ia tidak makan. Ia hanya duduk di kamar, menatap jendela. Hujan turun pelan, membuat udara jadi dingin. Saat mencoba tidur, matanya berat, tapi pikirannya tetap berjalan. Dalam mimpinya, ia berada di tengah halaman warung. Di depannya, ular besar melilit tubuhnya. Nafasnya sesak. Ular itu menatap langsung ke matanya, lalu semakin mengencangkan lilitan. Ia ingin berteriak tapi tak bisa. Tubuhnya kaku. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi seluruh tubuh, meski udara sangat dingin. Dadanya sakit, seolah ada beban yang menekan. Ia menyalakan lampu kamar, lalu duduk di sudut ruangan. Tidak ada suara. Tapi bayangan ular dalam mimpi itu terus melekat di matanya. Pagi harinya, ia tidak ke dapur. Ia hanya duduk di bangku teras memandangi jalan yang becek. Sunan datang membawa teh manis. Kamu nggak tidur semalam? Nggak bisa. Sunan duduk di sebelahnya. Kalau kamu mau pergi, harus cepat. Jangan tunggu sampai kamu dikasih tanda. Apa maksudnya tanda? Sunan tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Raka pelan. Menjelang siang, warung mulai ramai. Raka membantu seadanya, tapi pikirannya tidak ada di tempat. Ia ingin keluar, tapi tidak tahu harus bagaimana. Saat sedang mencuci piring, seorang perempuan masuk ke dalam. Rambut panjang, kulit bersih, senyum lebar. Ia mengenakan baju polos warna krem dan celana hitam. Raka ingat perempuan ini. Ia pernah datang seminggu lalu sebagai tamu. Perempuan itu menghampiri Pak Hermawan dan berbicara pelan. Raka tidak bisa mendengar isi percakapan mereka. Tapi setelah beberapa menit, Pak Hermawan memanggil Raka. Ini namanya Wulan. Dia butuh orang bantu warungnya juga. Mau ikut dia nggak? Raka menatap Wulan. Perempuan itu tersenyum. Warungku nggak besar, tapi kamu bisa kerja tenang di sana. Raka bingung. Ia menoleh ke Pak Hermawan. Kalau kamu mau, sekarang juga boleh pindah, kata Wulan. Sambil melipat tangan, Raka terdiam. Di satu sisi, ini bisa jadi jalan keluar. Di sisi lain, ia belum tahu siapa Wulan. Tapi setiap detik yang ia habiskan di warung Pak Hermawan makin membuat pikirannya tidak tenang. Ia merasa seperti semakin dekat dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku pikir-pikir dulu, katanya. Wulan mengangguk pelan. Baik, tapi jangan terlalu lama. Perempuan itu lalu pergi. Raka hanya berdiri diam, melihat punggung Wulan menjauh. Matanya mengikuti langkahnya sampai bayangan Wulan menghilang di balik pintu. Kepalanya penuh pertanyaan. Ia belum benar-benar mengenal siapa perempuan itu, tapi tawarannya terasa seperti kesempatan langka atau jebakan baru. Ia kembali ke dapur, membilas piring-piring kotor, tapi pikirannya tertinggal di ruang depan. Sore harinya, Raka berbicara pada Sunan di belakang warung saat istirahat. Tadi Wulan datang lagi, ucapnya pelan. Sunan menoleh. Dia nawarin kerjaan? Iya, katanya. Warungnya tenang. Dia bilang aku bisa pindah sekarang juga. Sunan tidak langsung menjawab. Ia membuka bungkus rokok dan menyalakan satu batang. Kalau kamu niat pergi, jangan bilang siapa-siapa. Tapi kamu yakin mau ikut perempuan itu? Aku nggak tahu. Tapi rasanya lebih baik dari di sini, kata Raka sambil menggosok-gosok tangannya, yang masih basah. 2 hari kemudian, Raka memutuskan pindah ke warung milik Wulan.
Ia diantar Pak Hermawan sampai depan warung, lalu ditinggal begitu saja tanpa banyak bicara. Warung Wulan tidak sebesar warung Pak Hermawan, tapi lebih bersih dan terang. Dindingnya dicat putih, perabotannya baru, dan suasananya jauh lebih sejuk. Tidak ada bau daging, tidak ada suara ganjil di malam hari. Wulan menyambutnya dengan senyum. "Selamat datang. Mulai sekarang kamu tinggal di sini." Kamar yang disiapkan untuk Raka terletak di belakang warung, dekat ruang cuci piring. Tempat tidur bersih, ada meja kecil dan lampu tidur. Malam itu ia bisa tidur dengan tenang. Tidak ada suara dari balik dinding, tidak ada suara langkah dari loteng, dan yang paling penting, tidak ada ular. Hari-hari berlalu cepat. Raka bekerja, membersihkan meja, mengantar pesanan, kadang membantu memasak. Ia merasa nyaman. Wulan sering membawakannya makanan, mengajaknya bicara, bahkan menanyakan hal-hal pribadi. "Kamu masih punya keluarga?" tanya Wulan suatu sore saat mereka duduk berdua di teras. "Udah nggak ada," jawab Raka singkat. "Berarti kamu bebas. Nggak ada yang akan larang kamu tinggal di sini selamanya." Raka hanya tersenyum. Ia belum menangkap maksud kata-kata itu, tapi ia merasa Wulan mulai menunjukkan perhatian lebih dari sekadar pemilik warung. Hubungan mereka berkembang cepat. Wulan mulai memanggilnya dengan nada yang lebih lembut, sering menyentuh lengannya saat berbicara, dan bahkan pernah memberinya baju baru. Teman-teman yang bekerja di warung itu juga seperti tahu arah hubungan mereka, tapi tak ada yang berkomentar. Suatu malam saat warung tutup dan semua karyawan sudah pulang, Wulan duduk di depan kamar Raka dan mengetuk pintu. "Aku boleh masuk?" tanyanya. Raka membuka pintu. "Ada apa? Aku cuma mau ngobrol." "Enggak lama," kata Wulan sambil masuk dan duduk di kursi dekat jendela. Suasana hening beberapa saat. Raka menunggu tapi Wulan hanya menatap ke lantai. "Aku enggak pernah merasa cocok sama siapapun di tempat ini," ucapnya akhirnya. "Tapi, kamu beda. Kamu kerja tenang, enggak banyak tanya dan sopan." "Terima kasih, Bu," jawab Raka gugup. "Jangan panggil aku Bu, panggil Wulan aja." Raka menunduk lalu mengangguk. Wulan berdiri. "Kalau kamu mau, kita bisa hidup sama-sama. Aku nggak butuh banyak. Cuma kamu. Mau?" Raka terdiam. Ia tidak menyangka akan ditanya seperti itu. Tapi ia juga tahu bahwa kehidupannya tidak menentu. Di tempat ini ia merasa aman. Dan Wulan tidak pernah memperlakukannya buruk. "Iya, aku mau," jawabnya pelan. Pernikahan mereka berlangsung 2 hari kemudian. Sederhana, tanpa pesta besar. Hanya beberapa orang hadir dan Wulan yang mengatur semuanya. Raka mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sementara Wulan mengenakan kebaya coklat muda. Tak ada kerabat, tak ada pengiring. Setelah akad selesai, Raka hanya duduk di ruang tamu kecil sambil memandangi cincin yang baru dipakaikan. 2 hari setelah menikah, Raka mulai merasa aneh. Tubuhnya berat, kepala pusing, dan ia sulit bangun dari tempat tidur. Awalnya ia pikir hanya masuk angin, tapi keluhan itu bertambah. Setiap bangun tidur, pandangannya kabur. Makanan terasa hambar. Ia hanya bisa terbaring. Wulan memanggil seorang dokter yang datang ke rumah. Tapi setelah diberi obat, kondisinya tidak membaik. Ia semakin lemas, bahkan untuk duduk pun sulit. Setiap malam ia mendengar suara-suara asing di luar kamarnya. Tapi tubuhnya terlalu berat untuk bangun. Sunan yang mendengar kabar itu datang ke rumah Wulan untuk menjenguk. Namun satpam depan rumah tidak memperbolehkannya masuk. "Maaf Mas, Ibu Wulan bilang nggak boleh ada tamu dulu. Saya temannya, Raka. Dia sakit, saya cuma mau lihat. Maaf." Perintahnya begitu. Sunan kembali dengan perasaan janggal. Ia menjemput Dwi dan menceritakan semuanya. "Kamu bilang tadi dia sakit setelah nikah?" "Iya. 2 hari setelah nikah langsung tumbang." Anehnya, semua orang di rumah Wulan bersikap seperti nggak ada apa-apa. Dwi terdiam. "Kita tanya orang pintar aja." Malam itu mereka menemui seorang ustaz yang tinggal di kampung seberang. Orangnya sederhana, berpakaian putih dan duduk di beranda rumahnya. Setelah mendengar cerita Sunan dan Dwi, ustaz itu menghela napas. "Kalau yang kalian ceritakan benar, maka teman kalian sudah dijadikan bagian dari perjanjian." "Perjanjian apa?" tanya Dwi. "Perjanjian pesugihan. Tapi yang ini bentuknya lain. Bukan lewat darah binatang, tapi lewat tubuh manusia. Kalau seseorang setuju menikah dengan pelaku pesugihan, dia otomatis jadi bagian dari tumbal." Sunan mengepal tangan. "Berarti Raka?" "Ya, ia tidak tahu. Tapi sekarang sudah terikat. Tubuhnya akan melemah. Kalau tak kuat, dia bisa mati. Kalau bertahan,
Dia hanya akan jadi pelengkap keberuntungan si perempuan. Dwi menunduk. Masih bisa diselamatkan? Susah. Apalagi kalau tempat itu sudah dijaga. Kalian pun mungkin tidak bisa mendekat. Malam itu Sunan tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah Dwi memandangi langit gelap. Suara jangkrik di sekitarnya seperti hilang tertelan kabut dingin. Tubuhnya kaku, tengkuknya berat. Rasa bersalah membebani pikirannya. Ia mencoba mengingat semua dari awal, dari saat pertama kali memperkenalkan Raka pada yoga, hingga kabar terakhir bahwa Raka menikah dengan Wulan. Semuanya terasa cepat dan aneh, tapi penyesalan selalu datang terlambat. Pagi harinya, sebelum matahari benar-benar naik, Dwi mengetuk pundaknya. "Kamu di sini semalaman?" Sunan hanya mengangguk, tak menjawab. Dwi menyerahkan segelas air hangat. "Aku tadi lihat grup. Ada kabar buruk." Sunan menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Apa?" Dwi membuka ponselnya, memperlihatkan pesan singkat dari salah satu teman lama mereka yang dulu sempat bekerja di warung Pak Hermawan. Isinya pendek, "Raka meninggal tadi subuh. Katanya sakitnya makin parah dan tidak tertolong." Sunan tak langsung bereaksi. Ia menatap layar ponsel itu lama sekali, seperti tidak percaya huruf-huruf di depannya nyata. Napasnya pelan, namun berat. "Baru 3 minggu, gumamnya. 3 minggu setelah nikah." Dwi tidak menjawab. Ia tahu kata-kata apapun tidak akan bisa menenangkan Sunan. Yang bisa mereka lakukan hanya diam, menatap tanah, dan menerima kenyataan pahit yang baru saja jatuh di hadapan mereka. Rumah Wulan tertutup rapat. Satpam di gerbang depan tidak mengizinkan siapapun masuk. Beberapa warga yang datang hanya bisa melihat dari luar pagar. Tidak ada pengumuman resmi soal kematian Raka. Tidak ada tenda, tidak ada tamu. Hanya satu mobil ambulans yang datang dan pergi diam-diam. Sunan berdiri di seberang jalan mengenakan jaket tipis dan topi lusuh. Ia hanya bisa menatap rumah itu dari jauh. Rasa sesak memenuhi dadanya. Ia ingin masuk, ingin memastikan bahwa yang dikabarkan memang benar. Tapi ia juga tahu, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. "Dia udah gak ada, Sunan," kata Dwi yang berdiri di sebelahnya. "Kita harus terima." Sunan menunduk. "Harusnya aku cegah dari awal. Bukan salah kamu. Kalau aku nggak kenalin, dia ke yoga, dia nggak akan ketemu Pak Hermawan. Kalau nggak ikut ke Kalimantan, dia nggak akan kenal Wulan. Dia juga pilih jalan itu sendiri. Tapi dia nggak tahu tempat seperti itu. Tempat yang sembunyikan orang seperti mereka," ucap Sunan pelan. Matanya berkaca-kaca. Beberapa warga mulai berbisik-bisik di belakang mereka. Kabar tentang kematian Raka menyebar cepat. Tapi yang lebih cepat lagi adalah cerita-cerita yang menyertainya. Katanya, waktu jenazahnya dibawa, tubuhnya dingin kayak batu. "Aku dengar dia nggak bisa gerak seminggu terakhir. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Wulan nggak kasih tahu siapapun. Bahkan satpam aja dilarang ngomong. Ada yang bilang, dia tumbal manusia. Biar warungnya makin laris." Sunan mendengar semua itu. Tapi ia hanya diam. Tak ada satu pun yang bisa membantah ucapan-ucapan itu. Karena semua yang diceritakan terdengar seperti kepingan dari teka-teki yang sejak awal tak pernah bisa Raka pecahkan. 3 hari berlalu sejak pemakaman diam-diam itu. Sunan duduk sendirian di teras rumahnya. Angin sore berhembus pelan, membawa bau rumput yang baru dipotong. Tapi bagi Sunan udara tetap berat. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan wajah Raka yang terakhir kali ia lihat. Pucat, lelah, dan seperti tak punya harapan. Seseorang lewat di depan rumahnya. Seorang anak kecil membawa sepeda. Anak itu berhenti sejenak. "Om Sunan," sapa anak itu. "Iya nak, itu yang meninggal Raka ya?" Sunan mengangguk pelan. "Iya." Anak itu mengayuh sepedanya lagi, tapi berhenti setelah 2 meter. Ia menoleh dan bertanya, "Dia yang dulu sering beliin aku es krim di warung ya?" Sunan hanya bisa mengangguk lagi. Tak ada kata-kata lain yang keluar dari mulutnya. Anak itu mengayuh lagi, lalu menghilang di tikungan. Sunan masih duduk. Di telis, depan kakinya selembar daun jatuh. Udara mulai dingin meski belum malam. Ia meneguk air putih lalu menatap langit yang mulai menggelap. "Semua ini udah disusun dari awal?" tanyanya pada dirinya sendiri. Ia mencoba merangkai ulang semua kejadian. Dari saat Raka masuk ke warung Pak Hermawan. Suara-suara malam, ular, kambing yang disembelih, dukun yang datang diam-diam, tawaran pekerjaan yang datang tiba-tiba, hingga Wulan yang seolah-olah tahu kapan harus muncul. Ia menunduk, lalu memejamkan mata.
Di kepalanya Raka muncul masih dengan pakaian kerja lusuh, tangan memegang baskom, wajah penuh peluh. Lalu perlahan berubah, wajah itu pucat, mata memerah, dan bibirnya membiru. Pandangan kosong, tubuh terbaring dan sepi. Tiba-tiba angin bertiup, kencang. Pintu rumah belakang Sunan terbuka sendiri, meski sebelumnya ia yakin sudah dikunci. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekat, dan menutup pintu itu kembali. Tapi saat ia menoleh ke halaman, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil. Seekor ular besar melatap pelan di bawah pohon belakang rumah. Matanya merah, lidahnya menjulur cepat. Tapi yang paling membuat Sunan tidak bisa bergerak adalah benda yang tergeletak di sebelahnya. Sebuah gelang karet hitam dengan potongan kain merah terikat di ujungnya. Gelang itu milik Raka. Sunan ingat betul, karena ia sendiri yang dulu memberikannya saat mereka masih kerja bareng di proyek jembatan. Sunan mundur satu langkah. Ular itu berhenti, tidak menyerang, tidak menjauh, hanya menatapnya dengan diam, seolah menunggu, seolah mengingatkan. Sunan menarik napas dalam, tapi udara seolah tak bisa masuk ke dadanya. Matanya membelalak dan mulutnya perlahan membuka, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya satu pikiran yang terus memukul-mukul dinding benaknya. Raka belum benar-benar pergi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel Malam Makin Mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.